Oke, halo teman-teman semuanya. Mari kita lanjutkan pembahasan materi kita. Ya, makin menarik aja. Ya, sudah tidak perlu banyak-banyak intro. Mari kita lanjutkan. We can actually prove this because in one of our 2017 advanced workshop in Tampa, we measure gene expression in a randomized selection of 30 workshop participants. Jody Dispenza mengatakan kita timnya dia, maksudnya kita tuh timnya dia, sudah bisa membuktikan semua yang diomongkan di kalimat atau di video sebelumnya, ya di paragraf sebelumnya. Karena ketika mengadakan advance workshop di tahun 2017 di kota yang bernama Tampa, kita mengukur ekspresi dari gen ya secara random dan memilih 30 peserta. Jadi 30 peserta dalam seminar itu, dalam workshop itu dipilih secara random. Jadi seperti yang sudah saya bilang kemarin bahwa di setiap kali seminarnya Joe Dispenza selalu membawa sebuah tools dan mengambil peserta secara random lalu kemudian mengukur tools itu secara ilmiah. Jadi apa yang kita pelajarin ini bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, bukan cuman seperti ilmu yang pseudoscience, bukan cuma ilmu yang kira-kira, yang kelihatannya benar, yang kadang benar kadang nggak benar, tapi ada penjelasan ilmiahnya. Jadi apa yang kita lakukan ini tidak menentang sains, karena memang bisa dibuktikan, ada pembuktiannya. Ya, the results show that our students were able to significantly change the expression of the 8 genes over the course of the 4-day workshop by changing their internal state. Dari hasil ini ya bisa kita menunjukkan bahwa murid-muridnya Joe Dispenza berhasil untuk mengubah ekspresi dari 8 gen secara signifikan ya over the course selama workshop selama 4 hari. Jadi perubahan itu terjadi karena mereka mengubah internal state-nya. Ya, bukan dari eksternal ya, tapi dari internal state. Maksudnya apa? Maksudnya mereka menciptakan sebuah environment dan membiarkan gen itu berekspresi, merespon terhadap environment yang sudah kita ciptakan. Okay? There is only one possibility in 20 that the result were due to change, that the threshold of significance statistically usually used. The function of these genes are far-ranging. They are involved in neurogenesis, the growth of the new neurons in response to novel experience and learning, protecting body against the various influences that tend to age cells, regulating the cell repair, including the ability to move stem cell to those sites in the body where they are needed to repair damaged or aging tissue, building cellular structure, especially cytoskeleton, the framework of rigid molecules that give our cells shape and form, eliminating free radical, and so decreasing oxidative stress associated with aging and many major health conditions, and helping our bodies identify and eliminate cancerous cells, thereby suppressing the growth of cancer tumor. Ya, jadi ini adalah dampak positif yang terjadi ketika gen itu ketika gen itu bisa berubah dalam memberikan respon terhadap lingkungan. Ya, jadi mereka bisa memberikan dampak-dampak seperti ya, ini kan they are involved in neurogenesis, kemudian menumbuhkan neuron-neuron baru yang dimana itu akan membawa
novel experience itu, mari kita lihat. Novel experience, pengalaman baru. Ya, jadi ini akan membuka neuron. Jadi dengan berubahnya gen itu akan membawa pengalaman-pengalaman baru, pembelajaran baru, membentuk sirkuit baru dalam pikiran kita, dan kemudian memproteksi tubuh kita terhadap berbagai macam penyakit akibat adanya penuaan, dan kemudian meregulasi, memperbaiki, meningkatkan perbaikan sel, termasuk juga kemampuan untuk bisa menggerakkan stem cell kepada bagian tubuh yang memerlukan perbaikan itu. Jadi stem cell itu adalah bagaimana sel itu bisa memperbaiki sel yang sudah rusak. Ya, sehingga ini dengan adanya genetika yang baru ini bisa memerintahkan tubuh untuk memerintahkan stem cell ini untuk masuk ke daerah mana yang memang perlu diperbaiki. Ya, yang berkaitan yang rusak atau yang berkaitan dengan usia. Ini juga bisa membentuk cellular structure, ya. Jadi membentuk cellular structure terutama adalah yang namanya cytoskeleton ini, yaitu framework of rigid molecules that give our cells and shape and form. Ini adalah bagian dari molekul yang memberikan kita itu bentuk dari sel dan form, bentuk juga, shape and form, dan gimana ngomong ya kurang lebih gitulah, ya. Kemudian mengurangi radikal bebas, kemudian mengurangi juga oksidatif akibat stres, ya, yang berkaitan dengan umur dan penuaan, dan beberapa kondisi kesehatan yang major, yang utama. Dan juga ini membantu tubuh kita mengidentifikasi dan mengurangi sel-sel kanker, ya. Karena itu ini lebih surprising, itu lebih powerful lah gitu daripada pertumbuhan dari tumor, daripada cancer tumor. Activating the genes for neurogenesis was particularly significant because most of our time students were in meditation. They were so present in their inner world of imagination that their brain believed they were in actually event. Ya, jadi dengan mengaktifkan gen untuk terjadinya neurogenesis itu secara signifikan, ya, particular significant, secara sangat signifikan, karena kebanyakan para peserta itu ketika melakukan neurogenesis itu berada dalam kondisi meditasi, dan mereka menjadi sangat-sangat present, sangat-sangat real, ya, bukan seolah-olah seperti present, menyadari, ya, membawa inner world itu seolah-olah itu adalah suatu hal yang real, ya, meskipun itu adalah dalam imajinasinya, sehingga saking realnya sampai pikiran mereka percaya bahwa apa yang baru saja dialami atau yang saat ini kita dialamin itu adalah sebagai sesuatu hal yang nyata, sebagai event yang benar-benar terjadi saat ini, yang nyata itu, ya. Jadi saking kuatnya, saking meleburnya dia dengan inner world-nya, maka sampai itu meyakinkan pikiran, sampai pikiran menyangka bahwa apa yang dialami saat ini adalah suatu hal yang benar-benar nyata. See the figure 5.15 below to learn what each of these genes does and why it important for our health. Anda bisa lihat di dalam 5.15 ini adalah beberapa fungsi dari genetik, ya, dan apa saja yang dilakukan oleh genetik itu dan kenapa itu menjadi sangat penting pada kesehatan kita. Saya tidak akan menerangkan satu persatu karena ini istilahnya kedokteran banget, ya. Anda bisa baca sendiri. Saya kasih contoh, misalkan CHAC1 ini adalah tipe gennya, ya. Lalu ini katakan meregulasi oxidative balance in cell, membalancekan di sel, membantu mengurangi radikal bebas yang menyebabkan stres oksidatif stres, ya. Ini adalah penyebab utama
yang menjadi penuaan, ya, orang-orang yang stresnya berat mengalami penuaan dini paling cepat itu disebut dengan free radical, ya. Help neural cells form and grow optimally. Jadi mereka juga membantu sel-sel neural dalam membentuk dan bertumbuh secara optimal. Ya, itu Anda bisa baca sendiri karena kita tidak dalam rangka untuk menjadi seorang dokter, ya. Jadi ini bisa Anda baca sendiri, ya. Ini seperti CTGF, ini membantu membantu dalam proses penyembuhan, ya, pembentukan tulang dan segala macamnya, ya. Jadi ini adalah beberapa genetik yang dibangkitkan ketika kita melakukan meditasi ini dengan benar. Ya, ada nih beberapa C5ORF66AS1 ini malah bisa melewati tumor. Jadi dengan adanya genetik ini, ya, seharusnya teoritis nggak ada lagi yang penyakit yang nggak bisa dilalui, ya, termasuk juga dengan cancer, termasuk juga dengan tumor ya, bahkan bisa mengurangi eliminate cancer cell. Jadi intinya adalah dengan kita rajin melakukan meditasi seperti ini sebenarnya mengurangi, menjadikan preventif bagi kita yang saat ini belum punya penyakit ini cancer, dan ini juga bisa menjadikan pengobatan bagi kita yang sudah kena cancer, entah berapapun level stadiumnya, entah kena cancer di bagian manapun, ya, karena ini tubuh seperti mengorganisir dirinya sendiri karena perubahan itu dari dalam. Ketika genetik itu merespon terhadap satu lingkungan, maka genetik itu akan memproduksi berbagai macam hormon, berbagai macam susunan kimia, ya, seperti ini salah satu contohnya yang bisa membantu kita membalancekan tubuh kita kembali, ya, karena penyakit itu adalah akibat kita tidak balance. Oke, lanjut ya, Anda bisa baca sendiri di figur 5.16 ini, tidak 15. If our students have changed their gene expression by creating elevated emotion in just a few days, imagine what you can do if you practice this meditation for a few weeks. Kalau murid-murid saya, murid-murid yang ikut seminarnya Joe Dispenza itu bisa merubah ekspresi dari gen itu dengan cara menciptakan elevated emotion dalam beberapa hari saja, bayangkan kalau Anda bisa melakukan ini dan kemudian latihan ini untuk beberapa minggu. Artinya Anda punya waktu lebih banyak. Wow, apa yang akan terjadi kira-kira dalam tubuh Anda? By using this breath technique to release the familiar emotions stored in the body from the years of thinking and feeling the same way, then by emotionally rehearsing new state every day, with practice, this unlimited emotion will become the new normal for you. Dengan menggunakan teknik nafas yang selama ini kita pelajarin untuk melepas emosi yang sudah kita kenalin, yang tersimpan atau terjebak di dalam tubuh ini selama bertahun-tahun dalam bentuk thinking and feeling, dalam bentuk circle thinking and feeling, ya, maka secara emosi ini sebenarnya membuat level baru setiap hari, ya, membuat suatu state baru setiap hari, membentuk persepsi dan pola pikir baru setiap hari, ya, dan dengan latihan yang terus-menerus, ya, dengan latihan yang terus-menerus dan rajin, maka ini akan menjadi sebuah new normal bagi Anda. Jadi di awal ketika Anda melakukan latihan ini, pasti akan merasa ada satu hal yang aneh, ada satu hal yang canggung, satu hal yang nggak biasa. Tapi kalau ini kita lakukan terus kita rajin latihan, metodenya benar, waktunya cukup, ya, ditambah Anda punya pengetahuan yang cukup juga dengan ini, Anda tahu apa yang terjadi dengan tubuh Anda, dan ini dilakukan terus lama-lama akan menjadi sebuah kebiasaan baru, akan bentuk suatu new normal baru, ya. Your brain will think different thought equal to those elevated emotion. Pikiran Anda akan otak Anda akan berpikir atau menciptakan suatu pemikiran yang baru yang sama dengan elevated emotion itu. Karena Anda sekarang sudah mengakses elevated emotion itu, maka otak kita akan memproduksi suatu pikiran yang baru. Finally, by embracing this unlimited emotion instead
of the same limited one. When you understand that you are signaling a new genes and making a new protein that are responsible for the change in structure and function of your body, you can assign more meaning to what you're doing. That leads to a greater intention, which create even a greater outcome. Dan akhirnya dengan kita merasakan unlimited emotion ini, ya, dibandingkan dengan kita sering menaruh atensi kita atau merasakan unlimited emotion ini dengan elevated emotion tadi itu, ya, dengan yang limited, maka sekarang Anda dan ketika Anda menyadari bahwa Anda sekarang ini memberikan signal gen yang baru dan membuat protein yang baru, di mana itu bertanggung jawab terhadap perubahan struktur dan fungsi dari tubuh Anda, maka sekarang Anda mempunyai sebuah meaning yang lebih dalam lagi. Sekarang Anda tahu apa yang Anda lakukan, dan ini akan membuat Anda menuju ke dalam greater intention, dan ini membuat Anda tuh tahu apa yang Anda lakukan. Sekarang Anda melakukan itu dengan dengan penuh pemahaman, dan ini akan membawa outcome hasil yang lebih besar lagi. Nah, karena itu saya ulang-ulang lagi, Anda perlu belajar teorinya dulu. Anda perlu tahu apa yang akan terjadi pada tubuh Anda ketika Anda melakukan meditasi ini. Bagaimana cara melakukannya, Anda harus tahu juga. Bagaimana prosedurnya, step by stepnya, Anda harus tahu juga. Ya, itu gunanya. Semakin Anda tahu, semakin Anda bisa merasakan, maka kemudian ini menjadi semakin luar biasa. Oke, sudah 16 menit. Tinggal sedikit lagi ya. Sedikit lagi. Ini kita lanjutin aja. It is scientific fact that we are use about 1.5% of our DNA. Ini bagus banget nih. Ini merupakan fakta dari scientific, ya, fakta ilmu pengetahuan yang mengatakan bahwa kita sebenarnya cuma menggunakan 1,5% dari DNA kita, dan sisanya kita sebut sebagai junk DNA. Junk itu sampah, ya, disebut dengan DNA yang tidak berguna. Saya catat dulu ya, ini bagus sekali. Ya, jadi kalau kita ngomong DNA kita, ya, kalau kita ngomong DNA kita, ya, DNA kita ini sebenarnya kita cuma menggunakan berapa persen tadi? 2%. Ya, 2%, 1,5%, 2% juga nggak ada. Ya, jadi kita menggunakan 1,5% aja. Ini kita menggunakan use DNA. Dan sisanya, ya, berarti berapa? 8,5%, betul? 85%. 98,5, betul? Betul ya? 98,5% ini adalah junk DNA. Ini disebut dengan junk DNA. Disebut dengan sampah karena ini tidak kita gunakan. Oke? Lalu apa gunanya itu? There are a principle in biology called the endowment that hold that nature never waste anything that is not going to use. Ada sebuah prinsip dalam biologi yang mengatakan bahwa endowment, bagaimana menerjemahkan endowment, sumbangan, apa lagi gitu, ya, mengatakan bahwa sumbangan, endowment that hold the nature. Wah, ini susah nih. Endowment yang memegang alam, never waste anything that is not going to use. Nah, ini saya nggak ngerti nih maksudnya bagaimana menerjemahkannya, tapi dilanjutkan seperti ini. In other words, if the junk DNA is there must be a reason. Otherwise, the nature is infinite. And otherwise, nature in its infinite wisdom would have resolved it away, because the universal law, if you don't use it, you lose it. Oke. Jadi mengerti. Maksudnya gini, kurang lebih ya. Dalam sebuah prinsip dalam biologi mengatakan mungkin seperti ini. Kalau dalam alam semesta ini segala sesuatu yang ada itu nggak mungkin tanpa ada gunanya.
Kalau memang itu tidak berguna, maka itu akan dimusnahkan. Ya, jadi kurang lebih seperti that. Whole nature never wastes anything that it is not going to use. Jadi kalau sekarang itu prinsip dari semesta ini, tidak ada dalam tubuh kita adalah bagian yang tidak berguna dalam diri, dalam makhluk hidup apapun. Dan ketika ternyata organ itu dicap sebagai organ yang tidak berguna, maka organ itu akan dihilangkan secara otomatis. Ya, yang dikatakan in other word, dengan kata lain, apabila junk DNA itu ada, perhatikan ya, apabila junk DNA itu ada, nah mari kita lihat di sini, junk DNA ini ada nggak? Ada. Kenapa tidak dihilangkan aja? Kalau hukum alam mengatakan bahwa kalau nggak berguna, ya akan hilang. Tapi kenapa itu dibiarkan ada? Oh, karena ini pasti berguna, betul? Bisa paham logikanya? Jadi tidak ada dalam tubuh Anda satupun organ atau bagian tubuh manapun yang tidak berguna. Karena kalau itu tidak berguna, maka dia pasti akan dimusnahkan. Wow. Ini penting nih. Oke. Jadi mungkin itu juga bisa ngeling dengan kehidupan kita ya. Jadi kalau memang ternyata kita sudah tidak berguna, tidak punya peran dalam hidup ini, ya mungkin kita juga akan dimusnahkan. Mungkin kita sudah harus keluar dari dunia ini, dimatikan aja. Jadi selama Anda masih hidup, ya itu tandanya Anda masih punya peran dalam hidup ini. Berperanlah. Wow, tiba-tiba ngeling. Good. Ya, lanjut. Nah, jadi junk DNA ini pasti ada gunanya. There must be a reason. Ya, karena kalau memang itu nggak ada gunanya, pasti akan dihilangkan. Karena juga mengatakan bahwa universal law, hukum universal mengatakan kalau Anda tidak gunakan itu, maka Anda akan kehilangan itu. Ya, jadi Anda harus menggunakan itu. So, think of our gene as a library of potential. Bayangkan sebuah gen itu adalah sebuah perpustakaan dengan berbagai macam potensi, dengan berbagai macam skenario. Perpustakaan berarti lengkap. Apapun potensinya ada dalam gen kita. Catat, ini penting nih. Catat ya. Jadi mari kita bayangkan, Mari kita bayangkan gene ini adalah library, perpustakaan of all potential. Perpustakaan dari semua potential. There are infinite combination of the gene variation that can be expressed in those latent gene. Ada berbagai macam, atau boleh dikatakan ada infinite, ada kombinasi yang tidak terhingga yang dimiliki oleh gen yang divariasi gennya, dan itu yang bisa diekspresikan dalam sebuah laten gene, ya, dalam sebuah gene. Jadi kalau kita boleh dikatakan gene ini, ya, genetik ini, gen ini, ya, punya all potensial, memiliki semua potensial. Saking all-nya ini, kalau ditanya berapa jumlahnya, ini adalah infinite. Ada nggak gen Anda yang sehat? Ada. Ada nggak gen Anda yang sakit? Ada. Semuanya ada. Ada nggak gen Anda yang kaya raya? Ada. Ya, sebelum kita lanjut ke situ, saya memberikan sedikit ilmu. Kalau sekarang Anda merasakan sebuah emosi, kenapa Anda bisa merasakan emosi? Emosi itu hanyalah sebuah reaksi kimia. Dari mana reaksi kimia itu muncul? Dari genetik. Dari gennya ini memproduksi hormon-hormon tertentu untuk membuat emosi di dalam diri Anda. Kenapa gen itu bisa memerintahkan tubuh kita untuk membuat emosi? Karena gen itu merespon terhadap lingkungan. Diulang lagi ya. Karena gen itu merespon terhadap lingkungan. Anda paham dulu teorinya. Ya. Oke. Nah, sekarang emosi seperti apa yang bisa direspon oleh gen kita? Emosinya adalah unlimited, benar-benar nggak ada batas, infinite, nggak ada ujung. Jadi gen ini bisa mengekspresikan. Jadi gen ini dikatakan mengekspresikan begini, ketika ada environment, ya, dikatakan ini environment, lalu kemudian environment inilah yang direspon oleh gen kita. Nah, pertanyaannya sekarang, environment seperti apa yang bisa direspon oleh gen ini? Gen ini seperti punya perpustakaan yang unlimited. Kamu meminta ekspresi, ya, kalau kita ngomong ada perpustakaan ekspresi.
ekspresi apa aja terhadap environment ini, semua gen itu ada. Jadi kalau sekarang Anda sakit, itu adalah hasil dari sebuah expression, ya. Inilah nanti yang akan memproduksi chemical, ya. Setelah gen sudah tahu, oke, kita sekarang mainkan ekspresi sedih, maka munculkan chemical sedih, maka sekarang muncullah emosi sedih. Bisa dipahami metodenya? Ya, jadi kalau sekarang Anda emosi itu apa? Ini adalah indikatornya. Indikatornya bahwa gen Anda sedang mengekspresikan itu. Jadi kalau sekarang Anda di jalan, tiba-tiba ada orang marah-marah, misu-misu, goblok kamu, misalkan. Lalu kemudian Anda marah, itu kenapa Anda marah? Marah itu adalah emosinya. Ada penyebabnya kenapa Anda marah, karena ada susunan kimianya. Dari mana susunan kimia? Dari genetik ini. Dari mana genetik ini? Dari dia memilih ekspresi. Dari mana dia memilih ekspresi? Dari lingkungan. Kenapa emosi itu yang dipilih? Ya, kalau Anda menyadari itu, Anda menyadari ilmu ini, Anda akan menjadi aware. Apakah cuma emosi marah aja yang ada dalam genetik ini? Jawabannya no, kita punya infinite macam emotion. Jadi bisa nggak sekarang orang itu dipisu-pisuin, dipaki-maki, tapi memunculkan ekspresi yang lain? Bisa. Ada nggak ekspresi itu? Ada. Nah, itulah expression, inilah tanda bahwa Anda adalah seorang master. Anda bisa memilih, oke, environment-nya begini, saya harus ekspresi seperti apa. Ya, karena di sini ada mulai paham sekarang ilmunya? Ilmu mahal ini, dicatat dong. Ya, oke? Kita lanjut. Sudah mau selesai, hampir selesai ya. They are waiting for you to activate them. Oh, mari kita lihat dulu laten. Ya, sama juga, berarti kesimpulannya dari terpendam. Oh, latent itu terpendam. Jadi ini kita membicarakan tentang genetik yang 98% ini, ya. Jadi kalau boleh dikatakan kita cuma menggunakan yang ini masih ada 98% yang disebut dengan latent. Latent itu terpendam. Ini masih terpendam dan ini punya potensi yang sama dengan yang saat kita gunakan. Cuman ini ibaratnya masih punya tanah kosong yang bisa kita tanemin. 98,5% dan mereka menunggu untuk kita mengaktifkan itu yang 98,5%. There are genes from an unlimited genius mind for longevity, for immortality, for uncompromising will, for capacity to heal, for having a mystical experience, for regenerating tissue and organ, for activating hormone of youth, so you have a greater energy and vitality, for photographic memory, for doing uncommon, just to name a few. Jadi kalau sekarang apa yang terjadi kalau genetik yang 98,5% itu bisa kita aktifkan, maka di dalam sana ada unlimited pikiran kita yang jenius, yang bisa kita gunakan untuk umur panjang, bahkan gunakan untuk immortality, nggak bisa mati, ya, bahkan untuk mewujudkan apa yang kita inginkan, bahkan itu bisa menyembuhkan diri kita sendiri, bahkan itu bisa mengalami suatu kejadian atau pengalaman yang mystical. Ada sebuah kekuatan untuk meregenerasi organ dan jaringan-jaringan. Ada juga untuk mengaktifasi hormon muda sehingga Anda bisa selalu punya energi yang besar dan vitalitas yang cukup besar. Ada sebuah memori yang sifatnya fotografik. Anda bisa melakukan kegiatan yang tidak wajar dan itu hanya sebagian kecil dari semua keuntungan apabila Anda bisa mengaktifkan yang 98,5%. It is all equal to your imagination and creativity. Udahlah, kamu sebutkan aja fungsinya apa, ini cuma semua terbatas atau semua sama dengan imajinasi dan kreativitas Anda. Tidak ada yang batas itu. As you signal any those gene ahead of environment, your body will express a greater potential by expressing a new gene, make a new protein for a greater expression of life. Jadi ketika Anda memberikan signal gen itu, menciptakan environment baru atau ahead of environment, maksudnya menciptakan environment sendiri, maka tubuh Anda pun akan mengekspresikan itu. Ya, mengekspresikan, karena kita menciptakan itu environment yang menggunakan elevated emotion, maka tubuh kita akan mengekspresikan potensi yang lebih besar. Dia bisa mengekspresikan
genetik yang baru untuk gen yang baru untuk membuat protein dan membuat ekspresi yang lebih besar lagi dalam pikiran kita. So when I ask you to feel a certain elevated emotion when you recondition the body into the new mind, know that you embrace its emotion, you are knocking off your own genetic door. So I invite you to surrender to the process and fully engage in experience. Jadi ketika saya minta Anda untuk merasakan elevated emotion secara pasti, ya, secara detail, ya. Ketika Anda melakukan reconditioning body to the new mind, merekondisi tubuh dalam mind yang baru, maka sadari bahwa saat itu Anda sedang mengalami setiap emosinya. Dan itu seperti Anda mengetuk pintu genetic door Anda sendiri. Jadi ketika saya meminta Anda untuk surrender terhadap proses ini dan benar-benar menyatu dengan jadi saya meminta Anda untuk benar-benar surrender dalam proses ini dan benar-benar menyatu dalam pengalaman ini. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, gambarannya saya ulang-ulang lagi ya. Jadi intinya adalah intinya seperti ini, seperti yang sudah kita bahas kemarin. Jadi genetik itu sebenarnya hanya mengekspresikan dari environment di sekitar kita. Ya. Nah, environment ini ternyata bisa kita ciptakan sendiri dengan menggunakan pikiran kita. Jadi sekarang kita menggunakan environment baru, menciptakan environment baru. Ini namanya a head of environment. Jadi kita menciptakan environment baru dengan menggunakan elevated emotion. Ya. Sehingga apa terjadi? Ini akan direspon oleh gen kita. Dan gen kita akan memilih ekspresi yang sesuai dengan environment yang dia tuju. Ya, sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah gen itu akan memilih sebuah expression, misalkan ekspresinya di sini, ya kemudian ekspresi itu akan dimainkan dalam sini, chemicalnya akan disiapkan untuk itu, sehingga kita bisa mempunyai emosi yang sama dengan environment itu. Dan apa yang terjadi ketika kita punya emosi yang sama dengan environment itu, maka sekarang kita tidak lagi bergantung pada lingkungan yang di luar. Ya, sekarang kita sudah bisa menciptakan lingkungan sendiri yang direspon oleh tubuh kita dari dalam. Ya, karena itu ketika nanti kita melakukan meditasi ini, Dr. Joe Dispenza meminta kita untuk benar-benar merasakan emosinya. Merasakan emosinya bahwa ini sudah muncul. Merasakan environment betul-betul sehingga kita bisa merasakan emosi, karena kalau emosinya tuh bisa kita rasakan berarti gen ini sudah bisa memilih ekspresi yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Sampai sini bisa dipahami? Oke, good. Ya, jadi video ini ini sudah cukup detail teorinya ya. Jadi ke depan kita akan praktek meditasinya bagaimana. Ini adalah jawaban dari teman-teman, pertanyaan dari teman-teman semua. Kapan prakteknya, Pak? Sama juga, sebelum Anda praktek, saya akan menjelaskan semuanya step by stepnya di sini ada. Kita akan menjelaskan dan saya yakin next video pasti akan lebih mudah paham karena sudah ada dasar teorinya. Oke, jadi sebelum kita masuk ke sini, saya akan break kurang lebih 1-2 hari. Ya, break dulu 1-2 hari untuk teman-teman bisa berdiskusi dulu tentang dasar teorinya. Silakan kalau Anda punya sharing atau punya pertanyaan atau punya apapun tentang materi ini, silakan Anda sharingkan, berpartisipasi aktif dalam kolom komen di bawah. Saya berusaha untuk menjawab setiap pertanyaan yang Anda punya sebisa mungkin. Kalau memang saya nggak tahu, saya nggak tahu. Ya, sebelum kita masuk ke meditasinya. Karena nanti ketika meditasinya, ini harus dipastikan bahwa Anda sudah punya teori, punya pemahaman teori yang cukup kuat. Dan saya yakin kalau Anda lihat video saya dari awal sampai akhir, sampai sekarang ini, saya rasa sih teorinya udah cukup kuat. Gitu ya. Jadi video ini memang agak sedikit panjang, 34 menit. Kenapa? Karena ini sudah yang terakhir. Setelah ini kita langsung masuk ke teknik meditasinya. Saya akan jelaskan step by step-nya. Ya, jadi nanti akan mempermudah Anda ketika Anda melakukan praktek. Ya, step by step-nya kita akan pelajari bersama-sama nanti dalam video selanjutnya. Saya nggak tahu apakah selesai dalam satu video karena ini cukup panjang dan cukup detail. Jadi kita akan lihat aja, kita mengalir. Kalau memang nggak selesai satu video, kita akan buat dalam bentuk 2 video. Ya, jadi kita
akan break video ini dulu ya sekitar 1, 2, 3 hari lah ya, untuk supaya teman-teman bisa merenungkan, bisa mencatat ulang, bisa mereview ulang sebelum kita masuk ke teknisnya. Oke? Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai akhir ya. Ini adalah sesi akhir dari video teorinya. Semoga video ini bisa memberikan manfaat. Dicatat jangan lupa, dan kita akan bertemu di video selanjutnya di mana kita langsung membahas tentang meditasinya. Makin seru. Oke? Thank you. I love you all. Bye.